Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Visualisasi Objek 3D dengan Metode Proyeksi Geometri. Di sini sudah ada nama kelompoknya, yaitu Ade Primo Hasil Armenia. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Widiantama. Dengan saya, Dinar Arafi Suwito. Latar belakang. Teknik-teknik yang dipelajari dalam grafika komputer adalah teknik-teknik bagaimana membuat atau menciptakan gambar dengan menggunakan komputer. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara foto dan gambar, di mana pada foto semua detail objek terlihat, sedangkan gambar, baik gambar manusia atau gambar komputer, tidak dapat memperlihatkan semua detail yang dianggap penting dalam menunjukkan pola suatu gambar. Grafika komputer merupakan perangkat atau tool dasar yang digunakan untuk membuat gambar dengan komputer. Dengan menggunakan perangkat ini, penciptaan gambar dapat dilakukan, bahkan dimudahkan dengan menggunakan komputer. Ada beberapa program sederhana sampai program yang sangat kompleks guna membuat gambar komputer antara lain Paint, Adobe Photoshop, AutoCAD, Macromedia Free NMX, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas visualisasi 3 dimensi dengan proyeksi geometri. Objek dalam 3 dimensi. Di sini ada gambar dari sumbu grafik 2 dan 3 dimensi. Bisa dilihat. Nah, yang dimaksud dengan grafik 3 dimensi atau 3D adalah setiap titik yang membentuk suatu objek yang diproses dan mempunyai tiga sumbu koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Pada gambar di atas ini nih, dapat dibedakan komposisi sumbu koordinat antara grafik 2 dimensi dan grafik 3 dimensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide keempat. Satu elemen terkecil yaitu titik untuk menampilkan objek atau gambar pada grafik komputer 3 dimensi disebut voxel, singkatan dari volume elemen. Elemen terkecil pada grafik 2 dimensi disebut pixel, singkatan dari picture element. Bentuk dasar gambar geometri 3 dimensi antara lain 1 titik atau voxel, 2 garis, 3 bidang, terdiri atas, segi 3, segi 4, lingkaran, dan lain-lain. 4 volume, terdiri atas prisma, piramid, kotak, bola, dadu, atau kubus, dan lainnya. Selanjutnya, titik yang terdapat di dalam sistem koordinat 3 dimensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana titik P mempunyai 3 sumbu yang diwakili oleh variabel X, Y, dan Z. Ya, saya akan melanjutkan dari presentasi teman kami, yaitu metodologi yang digunakan. Untuk menggambar objek 3D dapat dilakukan dengan perhatikan bahwa pertama, objek 3D terdiri dari titik-titik dan face-face. Yang kedua, ada penggambaran dilakukan pada setiap face menggunakan poligon. Poligon disebut dari titik yang terdapat pada sebuah face. Yang selanjutnya, titik-titik yang dinyatakan pada struktur 3D, sedangkan layar komputer dalam struktur 2D, sehingga diperlukan konversi dari 3D menjadi 2D. Untuk menggambar objek 3D, untuk setiap face perlu dilakukan pengubahan titik 3D menjadi vektor 3D agar mudah ditransformasikan. Setelah proses pengolahan vektor, maka dibentuk vektor 3D menjadi 2D. Sumbu Z adalah sumbu yang searah dengan garis mata, sehingga diperlukan transformasi untuk menampilkan sumbu ini. Untuk hal ini perlu dilakukan rotasi sumbu. Dalam konversi arah Z tidak diambil. Konversi vektor 3D menjadi titik 2D adalah perubahan struktur dari data vektor 3D yang sudah diolah dengan transformasi menjadi struktur data titik 2D agar siap digambar ke layar komputer. Seperti ini. Proyeksi geometri. Geometri proyeksi adalah studi tentang sifat dari garis-garis yang diproyeksikan. Geometri proyeksi didefinisikan secara sederhana sebagai sifat-sifat angka yang tetap atau tidak berubah, atau invarian dalam proyeksi. Proyeksi sendiri merupakan salah satu jenis transformasi.
yaitu transformasi koordinat. Proyeksi merupakan proses di mana informasi tentang titik di sebuah sistem koordinat berdimensi n dipindahkan ke sistem koordinat berdimensi kurang dari n. Sebagai contoh, titik x, y, z yang berada di sistem koordinat 3D dipindahkan ke sistem koordinat 2D sehingga menjadi x, y. Transformasi tersebut tentunya harus memperhitungkan pengaruh z terhadap titik x, y. Proyeksi dapat dilakukan terhadap bidang daftar atau planar atau bidang kurva. Materi ini akan membahas proyeksi pada bidang datar atau disebut planar geometric projection. Planar geometric projection dilakukan melalui sinar proyeksi yang akan muncul dari titik pusat proyeksi melewati setiap titik dari benda dan memotong bidang proyeksi atau projection plane untuk mendapatkan benda hasil proyeksi. Planar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu proyeksi paralel dan proyeksi perspektif. Perbedaan antara kedua proyeksi ini adalah pada proyeksi perspektif, jarak antara titik pusat proyeksi ke bidang proyeksi bersifat infinite atau tertentu. Sedangkan pada proyeksi paralel, jarak antara titik pusat proyeksi ke bidang proyeksi tidak terhingga. Proyeksi paralel. Proyeksi paralel dapat dikategorikan menurut hubungan antar arah proyeksi dengan vektor normal dari bidang proyeksi dalam dua macam proyeksi, satu ortografik dan oblique. Satu proyeksi ortografik. Proyeksi ortografik diperoleh apabila sinar proyeksi tegak lurus dengan bidang proyeksi. Proyeksi ortografik sering digunakan untuk menghasilkan tampak depan, tampak atas dari sebuah benda atau disebut sebagai multiview ortografik. Tampak atas, tampak belakang, dan tampak samping dari sebuah benda sering disebut sebagai elevation, sedangkan tampak atas disebut sebagai plan view. Transformasi untuk proyeksi multiview ortografik dapat diperoleh dengan rumus proyeksi terhadap bidang x, z, yaitu Qx sama dengan Px, Qy sama dengan Pz. 2. Proyeksi terhadap bidang YZ, yaitu Qx sama dengan Py, Qy sama dengan Pz. 3. Proyeksi terhadap bidang XY, Q antara lain yaitu Qx sama dengan Px, Qy sama dengan Py. Di mana X, Q untuk titik koordinat X, Y merupakan titik hasil proyeksi dari Px, P dari titik koordinat X, Y, Z pada gambar berikut. Di mana seperti ini titik proyeksinya ada di sini dan proyeksinya ada di sini. 2. Proyeksi oblique. Proyeksi oblique diperoleh dengan cara membuat sinar proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi oblique membutuhkan dua buah sudut yaitu A dan beta. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif memberikan sudut pandang yang lebih realistis dibandingkan dengan proyeksi ortografik. Proyeksi perspektif memberikan tampilan yang sama dengan apa yang kita lihat sehari-hari karena pada kenyataannya jarak benda terhadap kita akan mempengaruhi bagaimana benda tersebut terlihat. Benda yang terlihat jauh akan kelihatan kecil, sedangkan benda yang dekat akan terlihat lebih besar. Efek ini disebut sebagai shortening atau pemendekan. Di bawah sini ada contoh dari gambar proyeksi perspektif. Ya, saya akan melanjutkan presentasi teman kami, yakni proyeksi geometri dalam OpenGL. OpenGL adalah suatu library untuk pemodelan dan grafik 3 dimensi yang mempunyai kelebihan dalam kecepatan dan dapat digunakan pada platform yang luas. OpenGL bukanlah bahasa pemrograman, tetapi merupakan suatu application programming interface atau API. OpenGL menyediakan set perintah untuk menggambar dan semua penggambaran yang lebih tinggi tingkatnya harus dilakukan dengan
mengambil fungsi dasar dari perintah ini. Maka dari itu dapat dibuat library itu sendiri di atas program OpenGL yang mempermudah pemrograman yang lebih lanjut. Fungsi asli dari OpenGL sendiri selalu diawali dengan GL yang terdapat pada library OpenGL 32.drl dan file header gl.h. Ya, selanjutnya, dalam OpenGL diperlukan beberapa perubahan setting agar sebuah aplikasi dapat menampilkan objek 3 dimensi. Jika pada aplikasi-aplikasi sebelumnya, perintah diproyeksi yang digunakan adalah Glue Ortho 2D atau kiri, kanan, bawah, atas. Untuk menampilkan proyek 2 dimensi, perintah yang sama harus diganti agar aplikasi dapat menampilkan objek 3 dimensi. Pertama, untuk proyeksi paralel digunakan GL Ortho atau kiri, kanan, bawah, atas, dekat, jauh. Yang kedua ada untuk proyeksi perspektif. Gunakan Glue Perspektif atau FOV, aspek rasio, dekat, dan jauh. Ya, kesimpulan dari materi ini, komputer grafik ialah grafik yang dihasilkan oleh komputer. Yang dimaksud grafik komputer 3D ialah di mana setiap titik yang membentuk suatu objek yang diproses dan mempunyai sumbu koordinat. Proyeksi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menampilkan objek 3D pada suatu bidang 2D. Geometri proyeksi mempelajari tentang sifat-sifat proyektif yang tidak berubah dalam transformasi proyektif, sehingga geometri ini berbeda dalam pengaturan ruang proyeksi dan beberapa konsep dasar geometri. OpenGL adalah suatu library untuk pemodelan dan grafik 3 dimensi yang mempunyai kelebihan dalam kecepatan dan dapat digunakan pada platform yang luas. OpenGL bukanlah bahasa pemrograman, tetapi merupakan suatu application programming interface atau API. Ya, selanjutnya akan dilakukan oleh teman kami. Saran: OpenGL harus lebih ditingkatkan lagi karena OpenGL hanya berupa basic procedural library sehingga tidak mempunyai mekanisme untuk menangani berbagai macam permasalahan. Sekian, terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.